dibantu oleh YouTube-nya Pak Muns. Jadi malam hari ini ada 2 YouTube yang mengagendakan nonton webinar ya, relay tayangan langsung webinar di akun YouTube-nya Fajar Trilaksono dan akun YouTube-nya Pak Mun. Baik, Bu Rita, silakan. Sebentar Pak Fajar, ada beberapa informasi yang ingin Om Jai sampaikan. Oh, silakan Om Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman P3K yang Om Jai sayangi dan banggakan, Mas Surya, Ibunda Salamah, Bu Rita, Pak Fajar, para pengelola kegiatan pada malam hari ini. Perlu Om Jai sampaikan bahwa kegiatan ini adalah gratis, tidak bayar. Tetapi bila teman-teman menginginkan sertifikat, kami persilakan untuk memberikan donasinya dengan menjapri Pak Fajar. Ya, jadi kegiatan ini semata-mata untuk membantu kawan-kawan guru agar lulus menjadi ASN, aparatur sipil negara. Nah, ini sertifikatnya saya yang tanda tangani. Jadi teman-teman silakan kalau ingin berpartisipasi dalam kegiatan kita, karena kegiatan ini adalah murni kegiatan APKS PGRI yang dikomandai oleh Komunitas Guru TIK dan Ikatan Guru TIK PGRI. Kami berharap teman-teman semua bisa lulus, dan tadi saya sudah japri Pak Dirjen supaya teman-teman dimudahkan dalam afirmasi, dan juga teman-teman yang di bawah 35 tahun juga ada solusi, karena saya lihat teman-teman juga belajarnya luar biasa ya, sampai malam gitu ya. Dan ikut kelasnya Bu Salamah juga banyak, semangatnya tinggi. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga mendapatkan pencerahan dan semangat dari ibunda kita, Ibu Salamah yang luar biasa. Dan malam ini akan dipimpin langsung moderatornya oleh Ibu Ritawati yang juga guru PNS yang berprestasi dan mau berbagi kepada kawan-kawan lainnya. Terima kasih Pak Fajar, mudah-mudahan sistem kebut semalam, wah ini saya nggak ngerti maksudnya gimana nih, SKS ya, mungkin menarik juga nih apa materi kita malam ini. Kami serahkan kepada Bu Rita untuk memimpin jalannya acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai pada jam pukul 20.22 untuk waktu WITA, 7.22 untuk waktu WIB, serta di dalam Zoom meeting ini terdapat 143 dan akan segera menyusul nantinya sampai acara berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Rita. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia untuk Bapak Ibu hebat yang pernah bergabung di acara webinar APKS pada malam hari ini, edisi Rabu 6 Oktober tahun 2021. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi semangat untuk berkumpul di acara webinar APKS, terkhusus untuk para pejuang P3K edisi tahap kedua. Bapak Ibu, berikut ini saya akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh narasumber, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan berdoa sejenak. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, kita masuki acara yang kedua, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang luar biasa ini, yaitu Bunda Salama, yaitu merupakan salah satu mentor P3K favorit APKS. Yang selain itu, Bunda Salama ini merupakan guru SD Negeri 2 Wonosobo. Beliau merupakan guru yang sangat berprestasi, merupakan mentor nasional P3K,
ketua bidang P3K kita lulus, dan penulis buku bestseller untuk CPNS dan P3K. Nah, pada malam hari ini temanya sangat menarik sekali, yaitu sistem kebut semalam. Nah, sistem kebut semalam ini saya yakin pasti banyak sekali trik dan tipsnya dari Bunda Salama bagaimana cara belajar SKS P3K. Langsung saja kita sambut Bunda Salama. Waktu dan tempat saya persilakan. Bunda Salamanya ada di tempat. Sepertinya Bu Salama lagi sholat. Tadi dia izin sholat sebentar. Iya. Ini di sini Oh, ada. udah. Oke, Tadi Bu Salama. Tadi ke mute. Aku udah ngomong banyak-banyak ke mute. Tapi aku sedih Bu Rita hari ini. Gimana Kenapa ini, yang Bu? datang sedikit? Biasanya tuh banyak. What happened? What happened? Apa yang terjadi? Ya, kita Iya, Bu. berharap tidak lulus. Yang kemarin itu hari Sabtu, itu juga kelas P3K juga, narasumbernya Pak Eko itu sekitar 200. Padahal kita menyediakan 1000 kuotanya. Oh begitu. Iya. Aku tuh tadi lihat gini, aku dak-dik-dik bunyi jantungku, ser-ser bunyi darahku. Mungkin ini yang belum lulus itu loh Bu Rita, Bu Salama. Kalau yang lain yang betul. kemarin 1000 yang ikut kelasnya Ibu itu insya Allah sudah lulus semua itu mereka itu. Alhamdulillah. Informasinya banyak yang lulus, Bu, kemarin. Nah, itu. Iya, waduh. Jadi ini tinggal yang belum alhamdulillah. lulus saja, Bu. Ya, tinggal Oh, tersisa ini begitu. PR-nya Bu Salama dan saya ini sama Mas Surya itu loh. Iya, Pak Fajar, saya dari Kita Lulus sih mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dengan PGRI, di mana malam hari ini kita membuat kelas SKS, sistem kebut semalam, tujuannya untuk membantu mungkin para peserta yang mungkin sedang mempersiapkan buat tes gelombang kedua nih, ya kan, karena tanggal 25 atau 26 Oktober ini adalah tes gelombang kedua. Benar sekali Pak J dan tadi Pak Fajar bilang bahwa banyak yang lulus, yes, betul. Dan ini kita ingin membantu mereka yang mungkin hasilnya belum maksimal di tes gelombang pertama dan mereka harus ikuti gelombang. Webinar malam ini bisa membantu teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini untuk mendapatkan hasil tes maksimal di gelombang kedua. Betul ya Bu Salama ya? Ya. Oke, untuk itu langsung saja kita serahkan ke Bu Salama. Silakan Bu Salama. Oke, aduh walaupun aku tadi itu dak-dik-dik bunyi jantungku, ser-ser bunyi darahku. Ya kalau ser-ser bunyi jantungnya ya bahaya ya. Tapi untungnya masih berdenyut, berarti saya masih hidup. Rindu Mas Fajar. Aduh, Mas Fajar, selalu flyernya saya nantikan. Selalu saya nantikan dari jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Aku menunggu flyernya Mas Fajar. Dan ternyata ketika keluar Mak Jegedet memang selalu luar biasa. Ini flyer menurut saya ini bagus sekali. Terima kasih Bu Salama. Sangat profesional. Sama-sama. Ya, ada Om Jaya, aku juga belum menyapa Om Jaya dan semua para peserta calon peserta tes P3K gelombang 2. Semangat yuk, karena sebenarnya juga pengumuman belum ada ya, pengumuman baru besok hari Sabtu. Hari ini aku dandan bermake up tebel-tebel supaya kelihatan cantik sama Mas Fajar dan Om Jaya. Aduh, padahal baru pulang jam 6 tadi. Oke deh, mari kita mulai saja supaya supaya aku Megasari ingin ikutan gelombang kapan ya Bu? Oke. Don't worry, be happy. Aduh, ini kenapa nggak bisa di ini? Tik. Waduh. Udah dari sini. Share. Kenapa nggak bisa ini ya? Iya. Oke. Iya, oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan tentu saja dicintai oleh Allah ya. Hari ini kita akan membahas soal pedagogik dan kompetensi teknis. Nah, kemarin itu kebanyakan guru kita ya, itu tidak lolos di kompetensi teknis gitu. Banyak yang tidak lolos di kompetensi teknis, walaupun ini kalau secara asumsi saya ya, itu sebenarnya soalnya mungkin tidak begitu sulit bagi yang bisa. Tapi mungkin bagi yang pemahamannya, reading skill-nya, bacanya pelan bisa jadi, atau juga banyak hal, karena lolos dan tidaknya seseorang itu faktornya banyak hal. Selain konsep, kemudian reading skill, keberuntungan, bisa jadi ketika tes sakit, jadi loss semuanya hilang gitu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bertemu dengan kelas SKS persiapan tes P3K. Tujuan webinar kali ini adalah
ini sebagai bekal Bapak Ibu untuk punya gambaran lagi yang lebih dalam ataupun prediksi soal-soal yang keluar. Mengapa? Karena soal-soal yang kita buat ini benar-benar soal dari FR yang kita kembangkan. Dan sesuai prediksi saya sebenarnya, sesuai prediksi saya di awal-awal dulu, soalnya mungkin kalau menurut saya ini ya, kebetulan saya jadi mentor CPNS untuk SKB CPNS guru sudah cukup lama. Saya juga menulis soal di buku UKG ya, buku UKG uji kompetensi guru, kemudian uji kompetensi awal, dan yang terakhir adalah saya pun terkadang disuruh membimbing yang PLPG dan PPG. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan soal-soal itu, soal P3K itu menurut saya, dilihat dari teori assessment dan teori compare analisis normatif saya, itu ini sebenarnya nggak begitu sulit jika dibandingkan dengan UPPPG. Nah, Bapak Ibu, padahal sekarang ada aturan lagi. Ketika kita sudah jadi PNS, ketika kita nggak serdik, kita itu nggak bisa naik pangkat. Itu ada aturannya. Betul nggak, Bu Dita? Benar sekali. Nah, makanya Bapak Ibu sekarang setelah Bapak Ibu belajar P3K, kita jangan ada di zona aman. Besok kita pelajari lagi soal-soal pretest PPG dan UPPPG. Dan soal pretest PPG dan UPPPG itu grade-nya mungkin menurut saya 10 kali lipat dibandingkan soal PPG. Atau seperti soal SKB CPNS. Jadi Bapak Ibu, mari kita bergerak, jangan ada di zona aman. Saya katakan, jangan ada di zona aman. Karena sekali lagi kalau kita nanti serdik, apalagi kalau kita nanti sudah P3K dan kita serdik, serdiknya akan tinggi sekali. Lebih tinggi dari saya mungkin ya. Oke, kita mulai. Mari kita mulai. Ya. Ini tadi sudah berdoa sama Bu Rita ya. Sekarang kita mulai. Nah, Bapak Ibu jangan lupa yang memfollow akun Instagram saya @salma_abimanyu atau akun TikTok saya @salma_abimanyu juga. Di situ saya banyak sekali memposting yang sudah lolos P3K kemarin, bahkan nilainya tinggi-tinggi tanpa afirmasi loh. 355, 360, boleh dilihat dicek di akun Instagram saya. Itu tanpa afirmasi saya katakan. 360, 335, 350, 355 itu banyak itu. Banyak sekali. Gimana? Mata pelajaran apa aja? Itu kalau yang tinggi itu tuh PGSD, tapi kalau yang guru bahasa Indonesia kemarin juga tinggi 290 gitu. Namanya Mas Rifandi. Kemudian kalau yang lainnya mungkin karena lintas ya. Lintas mapel. Guru IPA masuknya ke prakarya ya agak susah gitu. Tapi kalau yang kita bisa pegang kan pedagogiknya. Karena pedagogik itu untuk PAUD, TK, SD, SMP, dosen itu sama. Yang membedakan kompetensi profesionalnya sesuai dengan mapel yang diampunya. Oke, jangan lupa ya follow akun Instagram saya dan follow akun TikTok informasi ataupun proses pembelajaran di kelas saya. Oke, nah mari kita belajar tentang soal. Ini kemarin keluar soalnya. Ini kemarin soalnya keluar grafik berbentuk grafik benar-benar seperti ini, ya. Nah, bagaimana ini mengerjakannya? Ya, mari kita lihat. Kalau Bapak Ibu melihat soal ini saja sudah pusing, nah ini gimana? Selama aku tidak tahu maksudnya. Nah, kalau membaca soal ini saja Bapak Ibu tidak paham, berarti Bapak Ibu pemahaman bacaannya sudah ketemu penyakitnya. Pemahaman bacaannya belum tinggi gitu ya. Belum tinggi artinya harus belajar tentang pemahaman bacaan. Lihat soal kayak gini tidak bisa mentranslate, tidak bisa mendeskripsikan apa sih meaningnya, apa sih artinya gitu. Yuk kita lihat. Jika bobot soal 30% UTS, 30% UAS, 40% tugas, nilai KKM-nya 70. Maka tindakan remedial yang tepat untuk dilakukan pada kasus seperti ini adalah, nah, ini sebenarnya ya KKM-nya 70. 70 kan KKM-nya. Berarti nilai yang di bawah 70 berapa? 1, 2, 3. Ketemu kan? Biasanya orang akan bingung, ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini, atau yang biru lah, ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah biru kali ini ditambah yang UTS baru dikalikan 30, kemudian UAS-nya dikalikan ini, mana yang merupakan di bawah 70? Bukan. Sekali lagi, pemahaman bacaan itu penting sekali. Itu mengapa kalau dalam soal SKD CPNS saya selalu mengajarkan di awal itu logika angka, itu penting. Ini pembelajaran abad 21. Jadi kita logika kritis, ya. Oke, kita cek mari. Ini tuh aduh mudah sekali Bapak Ibu. Ini mengerjakan setengah menit itu selesai.
Coba sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu kemarin soal yang seperti ini atau mirip seperti ini atau hampir sama seperti ini yang keluar siapa? Silakan di kolom chat. Say yes, ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang soal yang keluar. Soal seperti ini yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Yes, oh ternyata ada, Bu. Banyak, ini keluar. Iya, yes. Oh ternyata memang keluar. Iya dong, padahal saya dapatnya FR tidak sedetail ini, tapi saya bisa mentranslate. Hebat ya. Itu namanya memuji diri sendiri. Tapi soal ini termasuk mudah. Soal ini termasuk mudah saya katakan karena apa? Saya pernah menemukan soal yang lebih sulit dari ini. Di mana? SKB CPNS guru. Ya, oke kita lihat. Maka saya hapus ya. Saya akan pelan-pelan. Kita lihat kata kuncinya. Nilai KKM matematika adalah 70. Berarti yang kita lakukan pertama apa? Kita mencari yang di bawah 70 dulu. Oke, berarti berapa? Ini. Berapa orangnya? Ya, berapa orangnya? Kita lihat ya. Kita lihat. Caranya ngitung bagaimana caranya ngitung? 30%, ini kan UTS toh ya yang biru ya. Ini UTS ya. UTS 30% kali berapa Bapak Ibu? Kali 40 nilainya. Ya. Terus ditambah 30% kali 40 lagi. Ya enggak? Ditambah ini 30%. 40% dikali 40. Kita mencari yang ini dulu. Nah, sampai sini dulu paham? Karena saya kalau banter-banter mesti nanti Ibu Salama aku pusing nanti nggak mau belajar lagi sama Bu Salama ya. Terus yang kedua, kita sekarang cari yang 50. Yang 50 cari 30% kali 50. Bu Salama dari mana? Ini sayang. 40 dari mana? Ini. Kalau ini 30 dari mana? Ini. Oke. Ini kalau apa bedanya guru SD sama SMP dan SMA, Bu Rita? Guru SD itu kalau mengajar konseptual sekali dan pelan, bener nggak? Iya. Bu, saya percaya Bu Rita sudah banyak mendampingi ya mentor-mentor dari guru SD, SMP, SMA. Ini beda sekali. Bedanya guru SD di sini. Ya, ada aku jadi malu. Ya metku dasi, iya metku dasi, si jamet, apa rakedesi. Saya lagi terkontaminasi oleh jamet kudesi ya. Ditambah lagi 30%. Kali berapa? Kali 50. Nah, ditambah lagi 40%. Kali berapa? Kali 50. Terus kemudian sekarang 30% lagi kali berapa? 60. Ditambah lagi 30% kali 60. Bu Salama, kenapa ini kali 70 juga iya? Ya, 70 juga iya, ini lupa, maaf. Karena ini adalah KKM-nya 70, maka 70 juga iya. Ini juga sama 30% kali 70 ditambah 30% kali 70 ditambah 40% kali 70. Coba Bapak Ibu hitung. Ya, biasanya aku males ngitung. Nah, ini Bapak Ibu di sini penyakitnya. Kenapa? Malas menghitung. Tapi kalau ngitung uang cepet banget. Banyak apapun tetap iya, harus ngitung karena Bapak Ibu bukan tidak mungkin besok ini keluar lagi. Karena setelah saya amati gini, ada ritme pola yang berbeda antara CPNS dan P3K. Di soal P3K, soal hari ini keluar, besok masih keluar. Besoknya masih keluar, tapi CPNS tidak. CPNS kali ini benar-benar super duper beda. Hari ini keluar, besok tidak keluar. Jadi benar-benar konseptual. Tapi saya suka. Ini Panselnas keren. Semoga Panselnas lihat saya deh. Aku suka keren. Karena apa? Kita akan benar-benar mendapatkan apa asas keadilan. Keadilannya benar-benar gitu. Jadi benar-benar adil. Nah, kita belajar secara konseptual gitu. Yuk dihitung berapa ini Bapak Ibu? 30% dikali 40, tinggal ini aja, ini kali ini 12, ini 12, ini kali ini 16.
12 tambah 12 tambah 16 berapa? 20, 30, 40. Ya. Bu Salma kok cepet, gimana caranya? Saya ajarin ngitung. 30% kali 40. Gini ya. Tinggal aja coret, ini kali ini 12. Tuh. Kalau gitu-gitu, 30 per 100 kali 40. Coret. Nih lihat, 30. Aduh, lama sekali. Ya enggak? Lama ini. Ini lama, namanya ini ibu-ibu lama ngitungnya. Iya, ini kayak gini ngitung ya ke apa? Ke apa ya? Ini kali ini 1.200 dibagi 100 kan 12. Kalau ngitungnya masih kayak gini, ini namanya kayak murid saya kelas 3. Soalnya ilmu kelas 3-nya masih dipakai. Kenapa Bu Salma tertawanya seperti menghina ya? Sekarang ini 3 kali 5. Coba deh sambil nanti kita berapa? 15. 3 kali 5, 13. 4 kali ini 20. Berapa ini? 50, tadi 40. Ya kan? Sekarang ini 3 kali 6, 18. 3 kali 6, 18. Ditambah ini, tambah ini, 24. Berapa Bu Rita? 18 tambah 18 tambah 24. 36 tambah 24. 36 tambah 24. 60. Ya kan? Tadi yang pertama adalah 40, 50, terus berapa? 60. Sekarang ini 21. Ditambah ini 21. Ditambah ini 4 kali 7, 28. Berapa isinya? 0, 1, 2, 3, 6, 7. Ini 70. Nah, udah ketemu. 40 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 70. Nah, berarti berapa yang tidak lolos? Jumlah yang siswa tidak lolos dihitung aja di sini, ya. Ini kan udah ketemu. Berarti yang tidak lolos KKM adalah kelompok 40, 50, 60. Jumlah siswa yang tidak lolos berapa? Dihitung saja. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini. Artinya berapa? Di jumlah ini loh. Nah ini loh. Saya pulpennya tak ganti supaya lebih paham. Yang warna hitam. Nah, 1 dari mana Bu Salmi loh? 1. Ini 3. Ini berapa? 2. Dihitung semuanya. Ternyata jumlahnya ada 21. 21. Terus 21 per berapa? Dibagi berapa? Dibagi 40. 40 dari mana Bu Salama? Dari jumlah semua anak yang di sini, ini sama ini, dan ini. Maka dikalikan 100. Maka yang tidak lolos 52,2%. Nah, ketika 52,52%, kita mau melakukan apa? Kita akan melakukan pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Kenapa? Karena 50% anak lebih atau lebih dari 50% anak di kelas itu tidak lolos KKM. Dan kalau tidak lolos KKM 50%, maka guru harus mengulang materi itu dengan model yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Pernah ada pertanyaan seperti ini. Bu Salma, kalau misalkan ini kan remedi dengan mengulang, apakah RPP-nya ganti? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya enggak ganti. Karena ini remedial. Ini remedial. Tapi kalau ini untuk KD yang berbeda, maka akan kita ganti gitu. Nah, di sini Bapak Ibu mengubah metodenya, mengubah medianya, mengubah modelnya. Yang tadinya model jigsaw kalau nggak cocok berarti kita rubah menjadi misalkan PBL atau CTL atau problem solving atau misalnya mix dan lain-lain. Jangan-jangan guru, apa sih make match? Aku nggak tahu. Aduh, Ibu. Lagi, apa sih tadi itu jigsaw gitu. Dan lain-lain. Karena semakin ke sini tantangan guru semakin berat. Kalau guru nggak belajar, ini kasihan. Yang kasihan siapa? Anak-anak Indonesia, generasi kita. Karena tuntutan 10 tahun yang ke depan itu IT. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Kalau gurunya ada di zona aman, yang rugi siapa? Indonesia di masa depan. Jadi kita harus memprogres terus. Kita harus jadi guru yang progresif. Dan menurut saya menjadi guru yang progresif itu keren. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini lagi ya. Kita baca. Bu Fasya, nanti sambil dicek karo di hidung meronta-ronta.
Bu Fasya seorang guru bahasa Indonesia yang sangat memahami siswanya. Siswa-siswa kelas A memiliki kecerdasan 30% linguistik, 40% antar pribadi, 30% eksistensial. Untuk mencapai kompetensi dasar mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, model belajar yang sesuai adalah, nah, Bapak Ibu sekalian, soal bergeser. Biasanya yang keluar tuh sintak. Tapi ternyata ini di sini ada kecerdasan multiple atau multiple kecerdasan atau ya kecerdasan multiple atau multiple kecerdasan ini dimasukkan ke dalam model pembelajaran. Kalau menurut asumsi saya, mungkin kemarin Bapak Ibu banyak sekali yang tidak lolosnya mungkin di kompetensi pedagogiknya. Coba Bu Rita ketika melihat yang saya tampilkan, asumsinya berubah. Saya yakin asumsinya berubah. Kalau kompetensi profesionalnya mungkin menurut saya malah lebih mudah, tapi pedagogiknya. Karena apa? Kemampuan kita di bidang apa? Di bidang tentang mempelajari perkembangan peserta didik, teori perkembangan, teori belajar, teori pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran, kurikulum, ya, kurikulum dan lain-lain. Ini tidak matang dangkal. Ketika disajikan dalam bentuk soal implementatif, ya zong, atau dalam bahasa gaulnya hamsyong. Ya enggak. Jadi mungkin prediksi saya itu pedagogiknya. Kira-kira Bu Rita setuju nggak dengan saya? Saya juga kalau melihat konteks soalnya, benar nggak? Ini susah. Nah, ini jawabannya apa? Ini jawabannya role playing. Kenapa kita lihat? Mendemonstrasikan. Nah, mendemonstrasikan di sini anaknya, di sini adalah kemampuannya 30% linguistik. Ya. 30% linguistik. Kemudian 40% antar pribadi, 30% eksistensial. Jadi Bapak Ibu harus memahami apa sih linguistik itu. Bahkan nanti ada juga pola belajar low vision, ada pola belajar kinestetik, ada lain-lain gitu. Inklusi juga keluar. Nah, kalau ini saja kita tidak bisa mentranslate dalam artian kita mendeskripsikan makna ini, kata ini, benar-benar kita secara maknawi paham. Bukan hanya, itu soalnya kayak gitu. Kemudian kalau nggak bisa, itu soalnya terlalu sulit. Kalau Bapak Ibu besok kalau mengatakan soalnya terlalu sulit, maaf ya, ini maaf sekali. Ketika mau serdik atau PPG, aduh Bapak Ibu bisa pusing 7 keliling. Tambah sulit Bu ya. Tambah sulit PPG itu, pretest PPG sulit, UP PPG juga sulit. Ini beneran. Saya tidak bohong. Ini beneran ada protes-protesan misalkan diturunkan passing grade-nya enggak mau. Karena itu udah sistem. Dan ini apa ya maksudnya? Ini harus kita pelajari. Gue belajar sekali lah tentang apa model pembelajaran, tentang soal, tentang apa. Nah, kenapa ini role playing? Satu, role playing itu kan di sini isinya itu tentang memodifikasi kelompok, memiliki peran atau memilih peran, ada persiapannya di sini ya. Di sini ada memilih partisipannya, menyiapkan tahapan peran, pemeranan, diskusi, evaluasi, pemeranan, diskusi dan evaluasi, membagi pengalaman. Kenapa? Karena kita lihat 40%-nya antar pribadi. Jadi di sini tentang apa? Peran gitu. Mungkin kalau di sini misalkan berbeda. Sini 50%-nya atau di sini linguistiknya 50%, mungkin media dan modelnya beda lagi. Sekali lagi saya katakan, di potensi peserta didik pada materi PPG yang terbaru, itu potensi peserta didik, seorang teacher, how to teach, bagaimana mengajar, tidak hanya transfer knowledge, tidak hanya itu, tapi juga transfer of value, bagaimana kita bisa mentransfer sesuatu itu dengan baik. Saya kemarin mau menangis, Bu Rita, ini sedikit cerita saya. Saya ngajar kelas 5. Di mana dari kelas 3 dia PJJ. Ketika perkalian 2 kali 2 dan 3 kali 1 sampai urut 2 kali 2 2 2 kali 2 2 kali 2 2 kali 2. Yuk, coba Mas 2 kali 2 ada 2 ditambah 2
2 kali 2, 2 kali 2. Aduh, kamu jangan menangis. Salama yang mau menangis. Sedih saya, Bu Rita. Itu masih matematika. Ya, Bahkan kecepatan kemarin, seminggu saya mengajar, 2,5 jam itu hanya selesai 3 soal. Saya sekarang tidak peduli dengan kurikulum. Saya Iya, tidak peduli benar. dengan kurikulum. Sama. Saya yang penting kalau kecepatan itu. Karena apa? Ini mentalnya anak kelas 5. Tetapi apa? Tetapi mentalnya seperti kelas 3. Sama seperti Bapak Benar. Ibu guru. Bapak Ibu guru ada di zona aman selama hampir 2 tahun tidak mengajar. Benar. Nah, inilah masalahnya. Ya. Karena 2 tahun itu tidak mengajar, otomatis gimana kita bisa mempersiapkan RPP? Gimana kita bisa, lah ini. Jadi menurut saya, ini di sini ketemu permasalahannya. Mungkin kalau Bapak Ibu setiap hari mengajar, berbeda. Hasil P3K saya yakin berbeda. Ini setelah saya analisis, setelah saya compare dengan apa yang saya alami dengan murid saya, ini. Iyalah kalau guru pakai blended learning, pakai Zoom, tapi bagaimana dengan guru-guru yang di desa? Mereka hanya berbasis LKS, tidak ada transfer of value-nya. Nah di sini, maka ya memang banyak hal yang membuat kita tidak memahami soal seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh KD, mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi, bahan alam, dan tanaman pandan untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada ranah C6 yang tepat adalah ini siapa yang soal ini keluar. Tadi yang soal nomor 2 juga siapa yang keluar. Keluar semua ini. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan. Ini materi kurikulum. Ini materi kurikulum. Saya paling senang kalau menjelaskan ini. Ini materi kurikulum terutama RPP. Misalnya gini, Bu Salama mengajar dengan KD ini, KDX. Apa tujuan pembelajarannya? Bu Salama mengajar dengan tujuan X. Apa indikatornya? Bu Salama mengajarkan dengan modal-modal apa penilaiannya? Bu Salama mengajarkan penilaian ini. Apa medianya? Bu Salama mengajarkan misalkan dengan teknik penilaian ini. Apa materinya? Itu adalah RPP di kurikulum. Ketika kita biasa mengerjakan, membuat RPP sendiri tanpa copy paste, satu semester, saya yakin nothing impossible at the world. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia. Karena ini ada, dan ini menjadi ruh seorang guru. Ruhnya seorang guru itu mengajar RPP. Boleh nggak Bu Salama copy paste? Saya tidak selalu membuat RPP bagus. Tapi dalam 1 semester, saya pasti membuat satu yang bagus. Nah, biasanya saya diundang oleh sekolahan gitu, biasanya saya kadang diundang oleh sekolahan X, sekolahan Y, untuk hanya membimbing membuat RPP. Dan saya evaluasi, dan kemudian mereka, oh ternyata begini. Maka kalau ada soal kayak gini, namanya simpiludik kecil. Gampang, karena apa? Ini ruhnya guru. Yuk kita lihat. Berarti membuat rumusan indikatornya. Bapak Ibu sekalian, ketika ada KD, kemudian indikator, kemudian tujuan. Nah, dalam KD biasanya ada KKO-nya. Bapak Ibu, carilah KKO yang hampir sama dengan ada yang ada di KD. Tetapi kalau pertanyaan ini udah hot, yang dicari C6, maka Bapak Ibu harus tahu apa? KKO C6. Kalau tidak tahu KKO C6 ya, aduh gimana ya. Baik, kita lihat. Kalau C1 apa? C1 itu knowledge. Apa sih Bu Salama? C itu kognitif. Ya. Jadi dalam rumusan bukan rumusan ya. Istilah-istilah ada C. C1, C2 itu kognitif. Ada P1, P2 psikomotorik. S1, S2 sosial. R1, R2 religius. Ya. Saya sekarang sedang membuat instrumen, P psikomotorik, ya. Tugas dari dosen. Tapi senang karena semua guru itu sekarang sedang kalau kuliah mencari MPD yang linier, guru SD mencari guru SD. Kalau saya enggak,
Saya guru SD, saya mencari assessment. Walaupun sama-sama nanti lulusannya itu MPD, tapi keilmuannya berbeda. Saya keilmuannya assessment. Saya ingin menjadi guru yang expert di bidang assessment gitu. Saya karena selama ini banyak guru jarang sekali mengambil jurusan kuliah S2 ataupun S3 itu assessment, kemudian pengembangan teknologi pembelajaran nggak ada. Mereka biasanya mencari kalau guru SD ya S2 PGSD. Kalau saya agak keluar rel gitu. Oke. C6 apa Bapak Ibu? C1 ini knowledge. Muncrat. C1. Kalau C2 itu pemahaman atau comprehension ya. Kemudian yang ketiga application, penerapan. Yang keempat itu analisis. Yang kelima itu sintesis. Yang keenam itu evaluasi atau evaluation. Jadi evaluasi itu bagaimana? Create. Yang meng-create evaluasi itu create. Ya. Create dalam taksonomi Bloom itu yang dibuat oleh Anderson dan Cradwell itu C6 itu isinya create. Kalau create berarti isinya apa? Membuat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mentranslate C6 itu apa? Ini akan jawabnya semua merasa jawabannya benar. Tetapi ketika diklikkan kita nggak tahu. Kita nggak tahu ketika kita mengerjakan soal yang kita kerjakan yang salah mana, yang benar mana. Yang tahu itu cat BKE-nya, Pansel-nya. Dari apa? Analisis butir soal. Oh, guru ini, guru X, soal nomor 1 salah. Soal nomor 2 salah betul. Kemudian dievaluasi. Oh ternyata guru di Kabupaten X atau di Kecamatan X kebanyakan soal nomor 1 salah. Oh berarti guru di Kabupaten X tidak menguasai indikator di sini apa? Benar nggak, Bu Rita? Ya. Itu sebuah feedback bagi pusat. Akhirnya pusat bisa menilai. Oh ternyata guru-guru kita itu maaf misalkan dia tidak paham tentang pedagogis yang mana, ini terbaca dari analisis butir soalnya. Maka saya pernah mengatakan kalau ketika tes Allah tutupi aib saya, kenapa kalau kita nanti ini banyak soal yang ini apa nggak bisa ini terbaca, sementara kalau tes PPG UPPPG kita bertemu dengan soal yang kayak gini grade-nya mungkin 4, 5, 6, 10 lebih tinggi dari ini. Jadi Bapak Ibu saya katakan sekali lagi, jangan pernah menyalahkan siapapun ketika kita gagal. Seorang yang berjiwa besar, ketika kita gagal, dia akan flashback pada diri sendiri. Apa yang kurang dari saya? Apa yang salah dari saya? Itu sebuah mindset psikologis, mindset psikiatri yang harus tertanam kuat di otak, hati, pikiran, raga. Ketika kita gagal seperti itu. Jadi jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan, apalagi membuat apa ya, sebuah hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Kita kuatkan apa yang salah dengan kita, di-upgrade. Maka kita akan menjadi kegagalan itu terkadang membuat kita menjadi lebih dewasa. Tapi terkadang kegagalan menjadikan kita makin menjadi orang yang ciut. Maka jadikan kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran. Kalau saya gini, kalau saya ini dipuji tidak terbang, dicaci maki nggak akan tumbang. Ibu Salama sekarang ini loh gini. Kalau saya ada orang memuji gitu, saya tuh risih. Dia pasti pakai topeng. Pujian sebenarnya, pujian terbaik bagi seseorang ialah ketika orang itu membawa nama kita dalam doanya. Ketika kita terpuruk di luar, dia membela kita habis-habisan. Itu pujian terbaik. Maka Bapak Ibu jangan suka dipuji. Bu, Rita hari ini cantik sekali, bibirnya merah merona. Terus dalam belakangnya, kayak makan darah. Ini orang, Ibu Salama ini baju bagus sekali. Itu dalam hati, itu kan baju murahan. Jadi jangan suka dipuji. Jadilah seseorang, kalau saya orangnya cuek sih, bagi saya satu, cuek is the best. Terus kalau kita nggak lulus, jangan langsung pasang status. Itu kalau yang tidak suka dengan kita, pura-puranya sabar Bu dalam hati. Sian deh lu. Kita nggak lolos, tunjukkan kita mentalnya struggle. Bu gimana? Belum rezekinya Bu. Mungkin masih ada orang lain yang mungkin rezeki dia.
Walaupun hati kita hancur dulu lantak, tak berkeping-keping, hancur. Semangat Bu ya untuk berikutnya. Ya, jadi kita tunjukkan energi positif kita pada orang lain. Ingat Bapak Ibu, ketika kita susah, orang lain banyak yang tertawa. Maka ketika kita gagal, jangan tunjukkan kegagalan kita walaupun kita gagal. Jangan sampai pasang status malahan. Orang nangis tuh, gagal maning. Jangan. Ya. Saya kalau gagal, iya, benar. Kita lanjut sekarang. Dalam pembelajaran materi teorema Pitagoras, seorang guru memiliki tujuan agar siswa dapat menemukan konsep teorema Pitagoras melalui diskusi kelompok. Media pembelajaran yang tepat adalah ini soal setipe kayak tadi. Ini ada ditanyakan medianya. Ya, nanti kalau Bu Rita membeli buku saya yang judulnya UKG, kayaknya udah nggak keluar. Uji kompetensi guru tahun 2011 keluar. Soal saya, kalau dibandingkan dengan sekarang, saya membuat 2012 ya, sekarang 2021 masih berlaku sama. Artinya apa? Artinya apa? Hanya polanya, tapi secara konseptual sama. Gitu. Isinya apa ini? Isinya adalah alat peraga puzzle Pitagoras yang terbuat dari karton. Karena apa? Menemukan sendiri medianya. Kalau ini misalkan Adobe Flash, ini susah. Ini apa sih Adobe Flash itu? Kayak aplikasi. Saya dulu pernah belajar, sekarang lupa. Slide PowerPoint. PowerPoint kan anak-anak tidak apa ya? Tidak hanya secara visual ya, dan mata juga, tapi tidak ada gerakan psikomotorik gitu. Alat peraga yang berbentuk persegi panjang dan segitiga, enggak bisa. Kenapa? Ini tidak bisa menemukan teori Pitagoras. Ya enggak, tapi kalau ini alat peraga puzzle Pitagoras, kan ada puzzle yang dipasang-pasang. Kalau puzzle kan kita bisa menentukan sisi miringnya. Tapi kalau ini kan bangun tiga dimensi. Kalau ini 3 dimensi, tetapi 3 dimensi yang ibaratnya dalam bahasa Jawa itu ceplek gitu ya. Kalau ini kan belenduk yang ini, gitu. Nah kalau ini jelas bukan. Siapa Bapak Ibu yang kemarin keluar soal seperti ini? Ini dari hasil analisis Bu ya? Atau gimana? Atau bahas soal ini berdasarkan hasil survei Ibu atau hasil analisis Ibu? Yang apanya? Yang Ibu bahas ini. Soalnya ini soal dari FR. Oh. Ya, ya. Ini semua soal FR yang saya kembangkan perbedaannya. Jadi ada FR. Ini semuanya soal FR, Bu. Iya. 1, 2, 3, 4 itu ini soal FR. Ya. FR P3K. Nah, Bu Rita, saya yakin Bu Rita cerdas ya. Kalau Bu Rita melihat konteksnya, yang sulit pedagogik atau profesionalnya? Kalau saya sih pedagogik, Bu. Pedagogiknya. Ya, kalau saya sih merasa pedagogik. Ya. Pedagogiknya, tapi mungkin karena orang-orang itu mungkin menurut saya mereka tidak memahami secara konseptual. Jadi media, jadi nanti akan akan mengimplementasikan media diletakkan pada RPP, model diletakkan pada RPP, seperti itu. Jadi soal-soal banyak seperti ini. Kalau ini soalnya masih pendek, tapi ini hot. Ini pendek, tapi ini mudah. Ini sudah masih mudah. Masih mudah, percayalah masih mudah. Coba kalau melihat di aplikasi kita lulus. Soalnya which padang panjang. Saya lanjutkan. Bu Aida, bentar ini ketutupan. Bu Aida adalah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah dasar yang meyakini bahwa jiwa anak-anak masih murni dan dapat dibentuk berdasarkan lingkungannya. Hari ini, Ibu Aida akan menyampaikan materi soal yang nomor 3, 4, 5 setipe. Coba, ini menyampaikan materi mengenai jenis fiksi. Ia pun menugaskan siswa membuat sebuah teks cerita fiksi. Ibu Aida ingin membangun jiwa cinta tanah air. Oleh karena itu, ia memberi pilihan siswa untuk memilih teks cerita fiksi yang dibuat agar siswa dapat memilih kebebasan pada yang diminatinya. Untuk mengimplementasikan teori perkembangan, proses pembelajaran juga harus melalui proses berikut, kecuali berarti teori perkembangan. Ketika akan mengajar ini, teori perkembangan apa yang akan diterapkan? Apa? Ya, memberi tugas berupa makalah
tentang jenis teks fiksi dan cirinya. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Ini guru bahasa Indonesia di sekolah dasar. Kalau ini membiasakan siswa berkali-kali untuk membuat sampai terbiasa, tidak mungkin dong. Memberi contoh teks fiksi yang sederhana, sehingga siswa termotivasi dan dapat melakukan peniruan. Ini tidak boleh peniruan. Jadi kalau dilihat sebenarnya ini sudah jelas, ini bukan kata-kata yang bukan jelas, yang bukan termasuk dalam pilihan. Ini memberi penghargaan, ini teori perkembangan tidak ada hubungannya dengan penghargaan, kecuali di sini dituliskan teori perkembangan siapa. Baru, ini hanya teori perkembangan tok. Kemudian memberi hukuman sama, kecuali teori perkembangan dituliskan orangnya siapa. Kan bisa jadi ada punishment atau reward gitu. Jadi kalau saya katakan sebenarnya soalnya mudah. Kalau itu kan Bu Salamah, bukan karena Bu Salamah, siapapun saya kira akan mudah jika belajar dengan benar. Artinya apa? Belajarnya satu-satu, dipelajari. Pertama, kita belajar teori perkembangan dulu. Teori belajar, kurikulum, kemudian soal-soal antara tadi teori belajar, teori perkembangan, dan kurikulum dimasukkan dalam satu soal. Bisa tidak? Setelah itu bisa belajar model-model pembelajaran. Kemudian model-model pembelajaran diaplikasikan dalam soal-soal seperti kurikulum. Ini kurikulum. Kemudian media. Kemudian potensi peserta didik. Kemudian, maka Bapak Ibu akan memiliki kemampuan yang komprehensif. Karena banyak kok yang saya mentori 360, 355, 340, 350 banyak tanpa afirmasi. Bu, saya kan baca itu kepalanya pusing karena Ibu sudah memain set kalau baca pusing. Coba kalau saya harus bisa. Mungkin ini saya punya satu cerita. Ini semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Saya itu kemarin tuh baru sakit. Hari Selasa dia dari pagi sampai rumah jam 5. Sampai rumah jam 5. Di sekolah tuh saya kelaparan, nggak ada makanan kan. Saya memang lagi menyiapkan lomba untuk Wardah dan akreditasi. Ada makanan, saya nggak selera makan. Akhirnya saya nggak makan. Sampai rumah itu sudah Allahu Akbar. Ternyata rumah kosong. Hanya ada mangga, kecap, instan kecap, sambal instan. Akhirnya saya makan mie. Udah terus malamnya saya ngajar di Kita Lulus. Bangun pagi saya vertigo motor, gitu. Jadi saya dibawa ke rumah sakit. Udah gitu, hari Rebo saya dibawa, sore saya agak membaik, Kamis membaik, Jumat saya sudah luar biasa baiknya, Sabtu saya sudah berangkat sekolah. Saya tidak menganggap sakit itu halangan. Kan ada orang yang sakit pulang dari rumah sakit, dia bed rest di rumah. Saya tidak. Pulang dari rumah sakit jam 1 hari Jumat, saya langsung naik motor. Saya nggak mau dijemput. Sampai suami saya marah-marah, saya naik motor. Naik motor, saya udah merasa baik-baik saja. Karena apa? Kita harus dipaksa. Kalau kita terlalu manja, kita nggak bisa. Habis itu Sabtu sudah masuk. Sampai sekarang sudah lagi. Tadi pulang habis maghrib. Karena apa? Saya percaya semangat, kerja keras akan membuahkan hasil. Maka Bapak Ibu jangan pernah mengatakan, Bu, saya akan membaca itu panjang, lama-lama tuh pusing. Karena Ibu tidak terbiasa. Bu, saya tuh belajar tuh susah. Belajar pelan-pelan. Bu, saya tuh belajar kalau membaca pusing. Kalau dibacakan temannya yang bisa, dijelaskan temannya yang bisa. Bu, saya kan nggak punya materi, pakai YouTube banyak. Bu, saya kan gini, banyak hal. Asal apa kita punya komitmen. Benar nggak, Bu Rita? Benar, Bu. Iya. Memang. Iya. Oke, sekarang ini IPA. Lilis berada di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan. Saat hendak membuka pintu, Lilis melihat si pion. Pengendara motor jarak 100 meter mendekat. Bagaimana sifat bayangan pengendara motor tersebut? Ini plek, jiplek keluar FR. Ini pelajaran kelas berapa? Kelas 4 SD. Ini PGSD ya, Bu Rita ini. Ini ada di materi kelas 4 SD. Ya. Ini apa jawabannya? Maya tegak diperkecil. Ya. Kalau ini keluar, kita rubah. Ini cermin apa? Oh, berarti kita belajar ada cermin cekung, cermin cembung, cermin datar. Oh, berarti materi yang keluar adalah alat optik. Ya enggak? Alat optik, gitu caranya mencari. Jadi, kalau orang ini, lihatin Bu Salamah,
Nanti Bu Salama tuh kalau dapat soal satu, misalkan soal Olimpiade OSN tingkat provinsi, saya dapat satu bundle, saya bisa memecah menjadi indikator KD, bahkan bisa mengembangkan soal. Iya, mantap, Bu. Itu. Jadi dari soal ini kan keluar. Berarti Iya. kan ini cermin toh. Berarti cermin masuk kemana? Ke alat optik, dipelajari alat optik, besok pasti keluar lagi. Tapi memang gini ya Bu Rita, kesalahan dari Kemendikbud, maaf ya. Gimana itu, Bu? Kemarin ada SIM PKB. SIM PKB itu loh. Jadi orang itu Iya. semua belajar dari SIM PKB, tapi ternyata nah itu kan hanya kompetensi. Nah, itu materinya nggak klop. Di luar ini katanya kan, ya begitu Bu ya. Betul. Nah, itu mungkin salah satu yang apa ya, yang kurang, yang miss gitu. Tetapi mungkin Bu Rita masih ingat, pernah nggak saya bicara di webinar, Bapak Ibu guru SD, tolong dipelajari materi kelas 5 dan 6, IPA, IPS, betul nggak? Saya berkali-kali berkata seperti itu, dan yang keluar memang kompetensi profesionalnya kelas 5, 6 semua. Tidak ada materi yang sulit kelas 5, 6. Kalau menurut saya yang sulit malah pedagogiknya di SD. Tapi kalau materi yang profesionalnya itu benar-benar materi kelas 5 dan 6. Kalau ini malah kelas 4. Dulu di KTSP. Kalau di Kurtilas ini kelas berapa ya? Di kelas 5? Oh, ada di kelas 5 ada. Ada. Oke, ya. Mari kita belajar. Cermin ada 3. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin. Kan ini benda, ini bayangannya. Ini maya. Kan dipegang enggak ada, tapi kita bisa melihat ini dindingnya. Nah, ini ya, ini bayangan pada cermin. Jenis-jenis cermin dulu. Biasanya jarak bayangan sama dengan jarak benda. Tinggi bayangan ini loh, jaraknya dari ini ke sini sama ini ke sini sama. Tingginya ini ke sini sama. Posisi berlawanan. Ya. Ini. Kemudian ini cermin cekung, ini yang cekung. Ini cekung ya. Benda yang terletak, ini kalau ini pakai ini loh, pakai sendok. Sendok diginiin. Sendok ya, dijauhin sama dideketin. Coba deh. Saya kalau percobaan sama anak-anak pakai sendok. Anak-anak bisa bawa sendok yang bersih, jangan yang kotor, yang mengkilap, jangan yang burem. Ini ya benar. Benda yang terletak, ini kalau dekat nanti seperti apa, kalau jauh seperti ini pakai sendok. Nanti deh di sampai rumah percobaan. Benda terletak di antara puncak cermin dan titik fokus. Benda terletak di antara titik fokus dan titik kenapa saya serak ya? Titik pusat kelengkungan cermin. Benda terletak di belakang titik pusat kelengkungan cermin. Berikut ini lukisan pada cermin cekung. Ya. Tapi yang keluar itu kan tadi yang keluar ini ya. Ini ya. Nah, ini kan. Nah, bisa jadi yang keluar ini nanti bisa cermin cembung, bisa cermin cekung, bisa cermin datar. Tapi ini ada ilustrasinya spion. Gitu. Ya. Spion. Mobil spion termasuk cermin cembung. Ada soal itu kita harus punya prediksi soal apa lagi yang bisa keluar yang berkaitan dengan soal yang itu. Iya. Jadi jangan hanya belajar soal itu aja, karena kita nggak mungkin soal itu, apa yang dikeluarkan karena kita seorang guru Bu ya, nggak mungkin soal itu plek sama. Jadi kita harus belajar. Iya. Dan juga kadang misalkan kalau materinya terlalu mudah gitu, saya sebenarnya sedih sih. Sedih karena mungkin kalau menurut saya ya, ini kita bicara tentang gaji ya. Banyak guru-guru bilang, aku tuh punya sedikit dari sekolah. Kan mereka dapat APBD. Dapat APBD. APBD K2, ini yang harus diketahui. Jadi gini, mungkin pemerintah, saya nggak tahu apakah pemerintah tuh, tapi harusnya tahu ya. K2 itu kan dapatnya ada yang per bulan 1.900.000. Ada yang 1.800.000 per bulan dari pemerintah. Ini yang banyak orang tidak, ini yang K2. Saya katakan yang K2. Dan yang sudah masuk dalam database apa gitu, karena di sekolahan saya ada 3 wiatan. 1 orang penjaga ya, penjaga 1 bulan dapat 1,2, yang 1 penjaga juga dapatnya 900 per bulan. Ini dari pemerintah. Dari sekolahan ini 1,2. Ini berapa? Jadi kalau ada misalkan ini mungkin kasuistik juga ya, kasuistik. Saya nggak tahu di daerah lain. Mungkin ada yang gajinya sedikit, banyak. Tapi kalau ini ada aturannya kok.
setiap daerah memiliki aturan. Jadi menggaji Wiyata Bakti itu ada aturannya. Saya nggak tahu kalau di daerah lain. Tapi di daerah saya tidak ada, di kecamatan saya terutama nggak ada sih yang gajinya di bawah misalkan 600 itu tidak Kalau ada. tempat saya masih ada, Minimal 600 itu awal masuk. guru aja Gimana? masuk di bawah 600 tempat saya, Bu. Gimana? Di daerah saya masih ada yang di bawah 600 untuk guru loh, Bu. Nggak dapat dari komite, nggak dapat. Nggak ada. Oh, berarti itu kalau di tempat saya ada komite, ada dari komite, dari sekolahan dan lain-lain gitu. Nah, makanya saya katakan kasuistik. Tapi untuk yang K2 jelas tinggi yang K2. Jelas gitu ya. Saya tadi kan katakan yang K2 ya. Jadi gajinya tinggi-tinggi, Bu, gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang ini, perhatikan posisi burung yang sedang terbang. Saat terbang di udara, burung tersebut menerapkan hukum ketiga Newton dengan cara memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbandingannya besarnya gaya, aksi, dan reaksi antara burung dengan udara yang benar adalah, ini jawabannya adalah sama. Karena gaya yang dimilikinya melebihi besar gaya gesekan udara, maka burung dapat maju ke depan gitu. Ini kan ada tekanan ke sini dan ada ke sini. Nah, ini materi, ini SD keluar tapi SMP kayaknya juga keluar. Bagaimana penjelasannya dengan hukum Newton? Hukum Newton itu adalah menghubungkan percepatan sebuah benda dengan masanya dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Dan ada yang dapat soal sama. Iya. Makanya kan saya bilang, Bu Rita, ini soalnya FR saya kembangkan. Bahkan, dan satu contoh lagi, Bu Rita, ketika CPNS, saya kasih ilustrasi CPNS. Di hari pertama, saya mengatakan kita wait and see. Kalau hari kedua, FR di hari pertama ini sama di FR kedua, kita pakai FR. Tapi kalau di hari kedua tidak, kita back to konsep. Kita mengembangkan FR menjadi soal yang lebih dalam. Dan ternyata analisa saya benar. Nilainya tinggi-tinggi, Bu. Coba Bu Rita ikuti deh akun Instagram saya 467, 450, 4 berapa. Karena banyak juga yang nilainya 200-an. Dan soalnya nggak keluar. Yang hari ini keluar, besok nggak keluar. Nah, kita gimana? Nggak ada bukunya. Ibu nggak punya bukunya buat buku. Biar teman-teman ada bukunya. Aduh, ada dong bukunya. Makanya ikuti Instagram Busalama, bukunya ada. Kemarin saya aja baru dapat penghargaan dari Gramedia karena buku saya selalu bestseller. Kalau saya punya, pengen beli bukunya itu. Itu kalau beli bukunya di Gramedia. Kalau saya nggak punya, saya sebagai penulis itu hanya dapat buku 3. Judulnya apa, Jadi Bu? misalkan saya nulis buku, saya hanya dikasih buku 3. Judulnya CPNS. Tapi untuk P3K masih cocok. Kalau P3K soal-soalnya banyak sekali, di Kita Lulus banyak sekali. Harganya juga murah sekali kok. Harganya itu kemarin cuma 30.000, 29.000 seminggu berlangganan. Ini 29.000, Bu, kemarin. 1 minggu 19.000 kalau saya nggak salah. Aku lupa lah. Kalau nggak 19.000, 20. Sering, Bu, kalau misalkan Bapak Ibu yang ingin masih bingung cara belajar, tinggal ikut aja di Kita Lulusnya Bu Salama. Sudah saya seperti itu, Bu. Tidak diragukan lagi. Iya, aku jadi malu. Kalau aku malu, hidungku mengkerok ke samping. Soal yang Ibu sampaikan itu memang soalnya tuh update dan benar-benar keluar prediksinya. Dan saya belum mendapatkan dari mentor-mentor yang lain. Saya kebetulan, Bu, ya, kebetulan. Karena kalau Ibu ini memang soalnya aku jadi malu. Aku jadi malu. Terima kasih. Makasih. Aku jadi malu. Bu Rita. Lanjut, next. Iya. Terima kasih, betul. Karena tadi mungkin pengalaman penulis buku dari 2011 tadi itu mungkin. Dan mungkin mengajar juga. Gitu. Oke deh, kapan-kapan kita bikin ini deh, Bu Rita, sama APKS tentang assessment. Cara membuat soal HOTS. Tapi jangan ini ya, besok kalau sudah bulan Desember, saya lagi pusing mikir tesis. Setelah tes P3K ini selesai, Bu, ya? Betul. Nanti kita bikin cara membuat soal HOTS. Ini benar-benar keren. Nanti kita gandeng, kita lulus. Ya, waduh. Oke, saya lanjutkan ya. Hukum Newton. Oh, tadi yang pertama. Ini kayaknya kalau dijelasin ke guru ini pusing pelan-pelan. Hukum Newton yang pertama. Setiap benda itu akan mempertahankan kondisi diam atau bergerak dan lurus ke arah.
kecuali dapat gaya yang bekerja. Lurus beraturan, lurus. Kecuali ditendang, misalkan ada bola, ditendang lurus, toeng, harusnya kan dia lurus. Tetapi ternyata ketika ditendang, di sini ada kepala, duek, ada kepala menyenggol, maka dia akan berubah. Betul nggak? Nah, dengan kata lain, benda cenderung mempertahankan kondisi geraknya atau kelembamannya. Benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu cenderung bergerak dengan kecepatan tersebut, sedangkan benda diam cenderung diam. Ini benar. Contohnya, kita akan melempar ke depan ketika mobil direm mendadak, terlempar gitu, ya. Misalkan nih ya, Mas Fajar boncengin dulu masih pacaran sama istrinya, ya pura-pura ngerem mendadak, ciut, kan pacarnya gini, Mas Fajar loh, karena ada dorongan. Contoh ya. Hukum Newton kedua, percepatan suatu benda nantinya sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja. Contohnya apa? Kita memerlukan gaya untuk mendorong meja besar daripada mendorong meja kecil, karena massa meja besar lebih besar daripada meja kecil. Jadi artinya gaya berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Misalkan kita ngangkat benda 5 kg dengan 1 kg, gaya yang diperlukan tinggi mana? Yang 5. Jadi ini maksudnya. Maksudnya ini, ya. Selanjutnya, hukum Newton 3. Nah, setiap gaya yang dikerjakan, maka akan memberikan gaya yang sama. Contohnya, saat melompat, kaki memberikan gaya ke tanah, serta tanah akan memberikan gaya yang berkebalikan atau berlawanan, sehingga badan terdorong ke udara. Ini hukum Newton 3. Apalagi ada pernya, ya. Kecuali mungkin ini kecuali, Bu, tapi kan ini tidak, coba kalau aku melempar ke ini, melempar kemana, aku melemparkan badanku di lumpur, ya itu beda ceritanya. Oke, nomor 8. Nah, kalau ada soal kayak gini dibaca, ini juga keluar, jiplek keluar. Ini Bapak Ibu harus tahu informal yang bagaimana, jurnalistik bagaimana, bisnis bagaimana, ilmiah bagaimana, bagaimana. Kita lihat, bahasa yang digunakan pada teks, termasuk ragam bahasa, ini di guru bahasa Indonesia SMP, SMA, SMK, di SD, keluar semuanya. Yang membedakan hanya jenis teksnya. Ini di SD keluar. Saya telepon sama seseorang yang bahasa Indonesia, Mas, ragam bahasa keluar nggak? Keluar, tapi bacaannya panjang. Lebih berbeda, jadi lebih katakanlah berbobot gitu ya, lebih dalam. Jadi guru SMP, guru SD ini sama. Ini yang bahasa Indonesia. Ini kan saya kasih sampling satu-satu, IPA 1, bahasa Indonesia 1. Kalau pedagogiknya tadi lebih banyak, penilaian 1, model 1 dan lain-lain. Ini isinya apa? Coba, ini isinya ilmiah. Sudah jelaslah ketika kita membaca ini, bunga matahari disebut juga helianthus anus. Ini anus bukan anus itu ya. Ini jangan-jangan anus yang buat EEK, bukan ya. Ini. Nah, tidak usah baca panjang-panjang. Bunga matahari atau helianthus anus sudah jelas ilmiah. Betul nggak, Bu Rita? Tetapi kebanyakan orang baca bunga matahari atau dibaca lagi. Katanya kalau misalkan kita nggak baca sampai tuntas, nanti pertanyaannya itu memaksakan kita untuk membaca lagi tuh pengalaman guru yang ikut tes kemarin itu. Kalau bahasa Indonesia pertama baca ininya dulu. Begitu baca soalnya di otak kan ditanyakan, misalkan bahasa yang digunakan pada teks tersebut termasuk ragam bahasa. Di otak, oh yang ditanyakan ragam bahasa. Begitu membaca ini, bunga matahari atau helianthus anus L, oh jelaslah ilmiah. Tapi nih Bapak Ibu, baca ininya dulu, kemudian baca ininya, lalu jelas baca ini, capek. Kemarin seseorang yang saya mentorin itu mengerjakan nilainya 360. Waktunya sisa 27 menit. Kalau nggak percaya saya kasih nomor HP-nya. Ya, Bu, sisa 27 menit. Teman-teman bisa konsultasi. Iya. Kasihan yang belum. Karena apa? Hak P3K itu hak kita semua. Bapak Ibu harus benar-benar belajar dengan baik. Sekarang modelnya gini. Kita belajar soal terus dibahas secara materi dalam. Soal 1, saya ini agak cepat menjelaskannya, agak cepat ya. Biasanya soal 1 ini saya menjelaskannya bisa 15-20 menit dengan materi. Kayak kemarin, Bu Salamah, soal COVID keluar, COVID tergantung sila berapa. Ini saya nggak bisa jawab. Saya jelaskan COVID. Kalau nanti konfliknya di ini, sila ini. Kalau konfliknya di ini, sila ini. Kalau konfliknya di sini, sila ini. Keluar lagi PPKM. PPKM, kalau konfliknya di sini, pernyataannya di sini. Ternyata TVK-nya ada yang nilainya 135. Keren kan?
Padahal kebanyakan nilainya di antara 80 sampai 100. Memang harus Kenapa? Benar-benar paham konseptual. Benar nggak, Bu? belajar. Kita Berarti kan memang seorang guru. harus memahami konsep benar. Kalau kita belajar Benar, tanpa memahami konsep pasti akan susah, Bu ya. Pasti benar. Jadi kalau Bapak Ibu sebaiknya memang memahami konsep dulu baru bisa belajar. Jangan Benar, salah belajar. Poinnya jangan benar. Benar sekali. Benar, eman-eman. Wong belajar aja belum tentu bisa, apalagi nggak belajar. Ya nggak? Oke, kita sekarang saya jelaskan informal yang apa. Nah, informal itu apa sih? Variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Tidak resmi, ya. Tidak dalam bincang-bincang, ini tidak resmi. Kalau jurnalistik, ini bahasanya wartawan. Ini jurnalistik. Kalau bisnis, ya ini bahasa yang digunakan dalam pelaku usaha atau pegiat apa ya bisnis. Misalkan, kita butuh cuan-cuan. Aku pengen cuan yang banyak karena pengen beli sepatu. Ya, kemudian kalau ilmiah, kalau ini udah dilihat kayak gini nih, ini kan ilmiah nih, ya enggak? Ini, udah nggak usah dibaca bawahnya, ngapain? Capek-capek. Kemudian kalau hukum, nah ini ragam bahasa yang digunakan dalam dunia hukum, misalkan dalam kasasi, wah, dalam perkembangan peradilan kasasi, bla bla bla, kita harus mulai ini harus paham ragam bahasanya. Maka di sini yang perlu kita ketahui pemahaman ini, kemudian contohnya, contoh-contohnya. Contoh-contoh apa? Contoh-contoh soalnya. Nah, sekarang ini. Ini sama ide pokok dulu. Nah, cara menentukan ide pokok. Yang pertama, ide pokok paragraf di atas adalah, ya, pertama, saya sudah pernah menjelaskan, cari yang kalimat akhir dulu di akhir. Ada, oleh karena itu, maka dari itu, maka seharusnya, inilah kesimpulannya. Ini nggak usah dibaca. Jelas ini kesimpulannya. Isinya D. Isinya apa? E. Sudah saya jelaskan berkali-kali. Bahasa Indonesia. Jadi ketika menentukan ide pokok paragraf, kesimpulan, baca dulu ininya. Terus di akhir. Kalau ada seperti ini nggak usah dibaca. Tapi misalkan nggak ada Bu Salamah, biasanya di awal. Dan di awal nggak ada, di tengah. Ini Kalau di awal, ini trik ini Bu yang harus diketahui sama Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Jadi ini salah satu triknya Bu ya. Iya dong. Makanya tadi saya bilang nilainya 360-an, masih sisa 27 menit. Kalau ada di bawahnya, oleh karena itu, maka dari itu, kesimpulannya, maka udah nggak usah dibaca. Ini sudah jelas kesimpulannya. Lah, nggak ada gimana Bu Salamah? Cari di awal. Dicari apa? Ide pokok paragrafnya, dicari kalimat utamanya. Bagaimana menentukan kalimat utamanya? Biasanya kalimat utama bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kita mempelajari tentang konsep jenis deduktif dan induktif. Kalau di awal bagaimana, di akhir bagaimana, kecil. Maka baca kayak gini, 10 detik selesai. Karena kalau saya bukan bahasa Bu ya, seringnya pakai rasa-rasa gitu Bu, kalimat utamanya gitu, itu salah Bu ya. Ya gimana? Kalau kita yang bukan guru bahasa, saya kalau mengerjakan soal begini itu pakai rasa-rasa itu salah Bu ya. Yang penting bukan rasa cintaku padamu. Aduh, gampang kan? Bahasa itu mudah. Gimana Bu Ta? Kalau tahu triknya jadi gampang. Gampang sekali, Ma. Kalau saya bilang itu makanya soal kalau TWK di CPNS kan susah ya. Tapi masih ada bisa yang mencapai 130, 100, 105 ini kan keren. Dan soalnya kalau Bapak Ibu sekarang misalkan CPNS tak jamin, aduh pusing, kepala pusing, wangel. TIU-nya angel, soalnya banyak, waktunya 100, waktunya 100, soalnya berapa ya? 45 tambah 35 tambah 30. 110. Oh, ini kok 100 toh, ini 90. 100 ya betul. Waktunya 100, soalnya 110. Hanya 50 detik. Bayangkan.
CPNS tahun ini sangat sulit sekali. Maka Bapak Ibu kalau hari ini besok tes gelombang 2 nggak lolos, pusing Bu, kasihan, aku kasihan. Bapak Ibu harus belajar dengan baik, cari metode belajar yang baik, cari gaya belajar yang baik. Oh, aku tuh tipe belajarnya auditori. Maka saya harus banyak mendengarkan. Oh, saya gaya belajarnya visual. Saya harus banyak membaca. Bapak Ibu harus kenali diri, gaya belajar Bapak Ibu, ya. Gaya belajarnya seperti apa? Seperti itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Nih, cara menentukan di pokok paragraf membaca. Cari letak kalimat utamanya. Pembaca merumuskan ide pokok paragrafnya. Sekarang matematika. Satu lagi, ya. Oke, ini keluar, ini di guru SD keluar. Ini soal kelas 4. Caranya gimana? Kalau ini gampang sekali, Bapak Ibu harus paham notasi, ya. Ini kali ini, jangan ada soal kayak gini ditulis lagi di orek-orekan. 5/6 dibagi 8/9 kali, malah ditulis lagi di orek-orekan. Ini jangan dilakukan langsung. Ini kan pembagian. Kalau pembagian langsung dikalikan, ya enggak? Langsung dikalikan. Berapa dikalikan hasilnya? Berapa Bapak Ibu dikalikan? Ini jadi 45/6 kali 8 berapa? 6 kali 8. Ayo berapa? Jangan-jangan pakai gini. 6 kali 8. Kalau Bu Guru ngitungnya masih kayak gini, aduh Ibu, nanti gimana muridnya? Berapa? 6 kali 8, 48 Bu Salama. 45/48. Terus dikalikan lagi 4/3. Ya ini disederhanakan. Coret kan bisa ini dicoret-coret. Dicoret-coret kan? Dicoret-coret. Coret-coret 15 1. Ini coret-coret ini 1, ini 12. Yang dikalikan ini ditambah 2/5. Berapa hasilnya? Bapak Ibu dihitung coba. Berapa? Berapa dihitung? Ayo. Kalau enggak, bisa cara seperti ini juga. Saya yang pelan ya, kalau matematika pelan aja deh. Aku kalau banter-banter, kasihan sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Nah, ini coret aja. Jret. Bagi 2 berapa? Bagi 2 berapa ini? Berapa Bapak Ibu? Bagi 2, 4. Bagi 2 berapa? 3. Ya kan? Kemudian dikalikan berapa? 20/27 kali 4/3. Berapa coret-coret? 1, 3. 20/3 ditambah 5/5. Tinggal aja dikalikan 15. Ya, 15. Ini dikalikan. Berapa? 15 berapa? 15 bagi 3. 55 kali ini. Kan 100 dikalikan. Ditambah 15. 115 dibagi 15. Berapa Bapak Ibu? Berapa? Ini saya salah ngitung enggak ya? 20/27 benar ya? Itu 20/27, Ibu hitungnya 9/3. Itu mesti 4/3. Oh iya, Deng, benar. Oh iya, ya, benar sekali. Terima kasih. Ini kenapa jadi 9 ini? Saya kok salah jawabannya. Terima kasih, betul sekali. Itu Bapak siapa ya? Iya, Bu. Oh, Pak Surya. 4/3, benar. Kenapa saya jadi hitungnya salah? Dikalikan berapa Bapak Ibu? Coba dihitung. Jadi, ini terus ditambah 2/5. Coba dihitung orek-orekan, saya tunggu deh 50 detik. Ayo. Bapak Ibu harus ngitung. Kolom chat. Kolom chat. Mas siapa? Mas Surya? Iya. Habis ini close ya? Habis ini ya saya break dulu kan, Bu? Break. Soalnya aku kehausan. Ya, aku takut tenggorokannya sakit. Ya. Ini diisi dulu berapa? Ayo diisi, Ibu-ibu. Harus udah dijawab nih, Bu. C. Berapa? C. Yeay, Bapak Ibu
anak-anakku pintar. Anak-anakku sekalian pintar sekali. Karena anak-anak sudah menjawab dengan benar, maka Bu Salama mau memberi hadiah. Hadiahnya adalah sebuah donat. Mau tidak? Diambil ya. Ini hadiah dari Bu Salama. Donat yang sangat enak. Tama-tama anak-anak. Mas Surya tertawa. Baik Mas Surya, silakan di backup Mas Surya. Bu Salama Saya mungkin close karena ya. ini slide-nya dari Bu Salama, boleh minta bantuan dari Bu Salama aja Bu ya. Oke, Coba boleh diklik siap. Bu. Itu. Yes. Oke, ya. Ya, saya rasa teman-teman semua di sini pasti pingin belajar lebih dalam lagi dengan Bu Salama, ya kan? Pembahasan Bu Salama pada malam hari ini juga maksimal sekali, ya. Saya dengar tadi banyak banget pertanyaan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kritis karena banyak sekali yang mau lulus di gelombang kedua ini. Nah, untuk itu dari kita lulus itu juga mempunyai program Super Week Promo, ya, Super Week Promo mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Oktober. Dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Oktober dengan diskon 50%. Dengan diskon 50% sehingga program lulus bayar yang tadinya 350 jadi 175 untuk adminnya. Kemudian belajar sampai lulus tes yang tadinya 1,2 jadi 645 dan program pro yang tadinya 390 jadi 195.000. Dan di mana saya ingin menyampaikan bahwa program pro ini adalah program favorit karena dengan 8 kali pertemuan hanya membayar Rp195.000 saja. Dan ini sudah didiskon 50% ya. Jadi ini sudah didiskon 50%, 8 kali pertemuan, di mana di pertemuan ini juga lebih fokus membahas field report yang didapat dari teman-teman yang lulus tes. Jadi ini pembahasan mulai besok, hari Kamis. Ya, kelasnya dimulai besok, hari Kamis jam 7 malam. Setiap Senin Kamis jam 7 malam. Siapa pengajarnya? Tak lain tak bukan adalah Bu Salama. Ya. Jadi teman-teman yang hadir ini di semua, caranya gampang ya. Tinggal lihat aja di chat. Di chat itu sudah ada rekan saya memberikan link WhatsApp Bang Lulus. Klik aja linknya. Nanti teman-teman saya akan membantu Anda untuk membantu Anda untuk ikut bergabung di kelas live class besok. Besok ya. Kelasnya tuh mulai besok jam 7 malam. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Mulai besok jam 7 malam. Besok sudah pertemuan kedua, ya kan? Karena sudah dimulai dari kelas ini, makanya kita kasih diskon 50%. Karena sudah mulai dari pertemuan kedua, makanya kita dapat diskon 50%. Selain itu juga, jika teman-teman ingin belajar lebih keras lagi atau lebih dalam lagi, bisa mengambil program tryout kita. Dan program ini juga diskon 50%. Ya, caranya gampang, masuk ke apps ke apps Kita Lulus, ya, ke apps-nya Kita Lulus, download saja di Android Anda. Untuk Apple belum ada, ya, kita masih pakai Android, download saja di Android Anda Kita Lulus, lalu masuk ke app dan tulis Super Week Promo, ya, Super Week Promo, atau klik aja yang ada di chat Bang Lulus kita untuk menanyakan informasi lebih lanjut, ya, atau juga bisa WhatsApp. Mungkin Bu Salama boleh ke slide berikutnya. Ya, ini dia kodenya, itu adalah Super Week Promo. Dan nomor handphonenya itu 0858-8500, atau bisa langsung klik yang ada di chat. Ya, klik yang ada di chat, klik yang ada di chat untuk bisa bergabung di program live classes kita yang mulai besok jam 7 malam. Ya, ini ada pertanyaan, Kak, untuk program tryout-nya soalnya sudah diperbarui sesuai FR belum? Soalnya kita saat ini mengikuti apa yang sudah ada, ya kan? Jadi nanti malah justru dengan soal-soal ini teman-teman bisa belajar lebih banyak karena di situ ada sekitar 2.000 sampai 3.000 soal, ya, 2.000 sampai 3.000 soal. Jadi saya yakin yang mirip-mirip yang ada di FR saya rasa akan ada di soal-soal tersebut. Betul ya Bu Salama ya? Kita pengembangan soalnya kayak tadi itu, soalnya pengembangan. Ya, betul sekali. Oke. Gimana Bu Salama? Mau dilanjutkan? Yes, oke, kita lanjutkan. Ayo Bang Jago, ayo Bang Jago. Silakan. Ayo semangat Ibu ya. Semangat dong, walaupun aku sudah serak-serak basah. Sudah serak-serak basah. Ibu Rita, apakah Ibu Rita juga serak-serak basah? Tidak banyak ngomong, jadinya kurang. Saya padahal dari pagi tadi latihan kan ada lomba ini, toh lomba apa, Kuarda.
Jadi benar-benar dari pagi nge-brief bikin skrip untuk vlognya karena lombanya dual sistem besok. Waduh. Oke. Nah, ini sepertinya juga apa? Soal-soal yang mirip ini. Iya. Perhatikan data statistik penjualan mobil berikut pernyataan yang benar. Kita lihat. Kalau ini harus hitung ya. Ini harus ngitung. Ini harus ngitung. Benar-benar Bapak Ibu ini harus menghitung atau mencermati dengan baik. Mencermati dengan baik. Nah, bagaimana kita lihat kenaikan penjualan tertinggi kan pada ada Q4 ini ya. Q4 penjualan tertinggi ada pada Q4 2020. 2000 ini Q4 2020. Q4 2020 dan Q1 2021. Nah, ini tertinggi ya, tertinggi. Kemudian kenaikan tersebut sebesar 650 dikurangi 500. Ini kurangi ini, ya kan? Maka ada 180 mobil listrik. Kenaikan penjualan pada Q2 tahun 2020 dan Q3 pada tahun 2023 itu 560 dikurangi 400, maka selisihnya kan 160. Sedangkan pada kenaikan Q4 tahun 2020 dan Q1 pada tahun 2021 itu adalah lebih besar daripada Q2 di tahun ini sama ini. Nah, lebih besar ini toh. Karena ini 180, ini 160. Betul enggak? Maka option yang paling benar adalah C. Penurunan penjualan terbesar pada Q4 tahun 2019. Ya. Dan Q1 pada tahun 2020 seperti ini. Nah, ini butuh analisis. Ini butuh analisis yang panjang gitu. Oke, saya lanjutkan. Tenaga kesehatan nakes. Nah, ini yang sering keluar. Tenaga kesehatan nakes merupakan garda terdepan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Meskipun profesi ini agar Indonesia terbebas dari pandemi ini. Meskipun profesi lain juga tidak kalah pentingnya, seperti pedagang dan pengusaha UMKM, bekerja keras untuk menstabilkan ekonomi negara. Sedangkan guru bekerja keras, memastikan pendidikan terhadap anak bangsa tetap berjalan dengan baik. Kerja keras nakes menangani pasien terpapar COVID-19 dan kerja keras profesi sesuai bidangnya merupakan perwujudan Pancasila di masa pandemi, yaitu sila berapa lambang? Yaitu sila dengan lambang. Nah, coba diisi Bapak Ibu, ini apa isinya? Ada menjawab pohon beringin, Bu? Ayo, isinya apa? Menjawab ini sebenarnya udah ada. Kenapa pohon beringin? Ada yang menjawab Adi dan Kapas. Kalau yang pohon beringin alasannya apa? Alasannya apa kalau pohon beringin? Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus paham. Paham tentang apa? Paham tentang apa ya? Butir-butir dalam Pancasila. Ini isinya apa dan Kapas? Di sini sudah ada jelas sekali. Di sini isinya ada apa? Kerja keras, bekerja keras. Ya, kemudian ini kerja keras. Kerja keras itu masuk dalam apa? Dalam butir-butir di Pancasila sila kelima. Kita lihat. Nah, di sini sila 5. Kita bahas sila 5. 1, ini ya, perbuatan yang luhur, gotong royong, sikap adil, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di sini bisa tentang membayar pajak, belajar dan lain, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan, tidak menggunakan hak milik menjadi pemerasan. Ini boros. Jadi kalau Bapak Ibu suka sekali Shopee dan Tokopedia, ini melanggar Pancasila sila kelima. Lihatnya promo terus, bisa lama itu. Sukanya perempuan lah kayaknya, semua kayak gitu ya Bu Rita. Ya, ini. Kemudian menggunakan hak milik. Ini suka bekerja keras. Nah, kalau Bapak Ibu saja tidak paham tentang butir-butir dalam Pancasila, ya itu enggak bisa. Terus ini menghargai hasil karya orang lain. Kayak kita nggak boleh plagiasi dan lain-lain. Suka melakukan kegiatan sosial, ya. Sebentar saya. Nah, yang ini kayak bansos, yang seperti itu kayak bansos dan lain-lain. Sering ketuker, Bu, antara sila kedua dan sila kelima itu gimana cara membedakannya?
Ini siapa? Halo Ibu. Oh, saya ya ini. Ya kayak Bu Salama ada sedikit ini. Oh ya, sedikit. Ya. Iya, Bentar ya. terlempar Bunda Salamanya. Ya, Mas Surya mohon izin. Ya. Menginformasikan kalau tadi di YouTube, penghuni YouTube ada yang bertanya, Mas, terkait dengan pendaftaran yang tadi, linknya mohon tuliskan aja di YouTube saya ya, Mas. Oh ya, oke. Karena Mas teman saya sih di YouTube sih, Mas Rizky, membantu. Kalau mau memberikan informasi terkait dengan pendaftaran atau link yang di-download oleh peserta tadi, soalnya penghuni YouTube ada beberapa yang tanya tuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Surya. Baik Pak Jai. Makasih Pak Jai. Pasti ini suaranya Mas Fajar, bukan Pak Jai, Mas Surya. Aku hafal sekali dengan suaranya Mas Fajar. Aduh. Thank you Mas Fajar. Thank you. Iya. Mas Fajar kan itu jenggot Pak Fajar itu jenggotnya melingkar di bawah telinga sampai janggut. Itu sudah Mas Fajar, itu sudah ditulis di YouTube oleh teman saya, udah dimasukin sih gitu Mas, katanya ya sudah dimasukin Mas Fajar. Ya, nanti dimasukin lagi Mas Fajar. Thank you Mas Fajar. Oke, ini isinya komisi yudisial. Nah, di sini ini kita tahu cara membedakan sila kedua dan sila kelima itu sering ketukar itu. Oh ya, kalau itu memang harus dibahas. Saya katakan tadi kalau membahas satu sila itu kalau mau dalam itu satu sila itu bisa 30 sampai 40 menit. Wow. Jadi butir satu dijelaskan dengan contoh, butir satu dijelaskan dengan contoh gitu. Kayaknya kalau di kelas ini tidak mungkin suatu saat nanti ya saya jelaskan gitu. Karena memang betul pertanyaan yang sering sama seperti sila 2 dan sila 5 memang benar. Gitu memang benar. Ya, cara membedakannya kita caranya bedah butir-butir Pancasila dengan detail. Nah, ini kalau yang ini sekarang Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. Caranya gampang aja. Kalau Mahkamah Agung ini tentang mengadili, menguji, terus kemudian memberhentikan seperti ini. Tapi kalau ini mereka Hakim Agung dan menjaga kode etik. Kalau yang konstitusi menguji undang-undang, sengketa dan pembubaran partai politik dan pemilu. Ini beda sekali. Kalau MK kita ingat ya, MK berarti kan hubungannya kayak kemarin misalkan ketika terjadi pemilu ya, terus kan mengajukan banding ya, ini kan ke MK. Membubarkan partai politik juga MK. Jadi kalau nanti belajar ini kalau menjelaskan ininya juga sama Bu Rita. Ini kadang saya bisa 45 menit hanya menjelaskan konteks ini. Tapi detail sekali. Apa yang dimaksud dengan menguji undang-undang terhadap undang-undang itu apa yang dimaksud? Ini luar. Tapi soalnya soal cerita. Belajar itu harus tuntas, Bu. Benar. Soal yang keluar itu bisa kita jawab. Kalau kita betul tengah ya, pas yang keluar kita nggak belajar ya nggak bisa dijawab. Nggak bisa. Makanya sistem kebut semalam jadi kebut ini. Namanya juga sistem kebut semalam, ya kan? Yang penting bukan malam minggu, malam yang panjang. Kenapa hari ini Bu Salama suka menyanyi ya? Karena aku lagi happy. ini ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi jelaslah ini. 1, 4, 6. Udah jelas. Jangan-jangan nggak tahu AFTA itu apa, kemudian MEA itu apa, dan lain-lain. Ya, nah ini ASEAN. Negara ASEAN, Association Southeast Asian Nation. Sampai muncul. Nah, saya dari dulu apa singkatan ASEAN? Association Southeast Asian Nation. Itu bahasa Jawanya. Association Southeast Asian Nation. Tapi kalau anak-anak SD, Association Southeast Asian Nation. Sampai kemarin Bunda, berarti memang benar-benar keluar ini Bunda. Iya dong. Aduh, ini Bang Yamet, Barakuda sih, Ara mochi. Terus di gelombang 1 ini kayak, kemarin ini keluar gitu ya kayak. Iya. Soalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang tuh orang kalau mau membuat keputusan terlalu banyak berpikir lama, nggak pas, benar nggak Bu Rita? Oke, saya lanjutkan. Kerjasamanya. Nah,
Ini di bidang politik, amanan ekonomi. Ini yang apa? Tanggalnya ini keluar. Ya. Ya, iya. Dia YouTube ini. Sudah, kok. Di YouTube berapa di YouTube? Di YouTube biasanya 1.000, ini sekarang hanya 300-an. Iya. Kalau 1.000 Ini. sukses, Bu. Ini saya amati banyak yang keluar Bu Salama dari yang jenengan coba ya, Bapak dan Ibu, teman-teman, channel YouTube saya, khususnya pembahasan Bu Salama, itu banyak sekali yang keluar. Makanya, alhamdulillah, banyak yang memberikan testimoni ke saya maupun ke Om J, itu kalau banyak yang lulus. Kemudian hari Ibu lulus setelah ikut webinar malam hari ini bersama Bu Salama. Sekali lagi, kami selaku panitia tidak akan bertanggung jawab kalau panjenengan nanti lulus setelah ikut webinar malam. Fajar. Saya kira Mas Fajar mau bilang gini, aku nggak akan bertanggung jawab kalau kamu nanti apa gitu. Tak kira mau tentang kehamilan. Loh, jangan. Tadi saya Mas Fajar, awal gitu. Saya juga nggak mau tanggung jawab kalau seandainya nanti jadi keterima. Nah, iya betul. Pak Surya juga nggak akan mau bertanggung jawab kalau Bapak Ibu lolos PNS loh ya. Amin. Harusnya ini loh, Mas Fajar sama Om J yang testimoni yang lolos-lolos channel itu. YouTube saya akan saya share ya. Coba Bapak Ibu amati, Bu Salama ini sudah mengisi ke-5 kalinya. Betul nggak Bu Salama? Iya, iya, 5. Nah, 5 kali malam hari ini ya. Jadi ada 5 kali record khusus videonya Bu Salama, panjenengan Bapak Ibu pirsani. Pembahasannya Bu Salama itu cespleng. Wijian, Begitu, kayak Panadol. Ya. Nah ini, ketawa. silakan lihat di channel YouTube saya, sudah saya tulis di kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu belajar. 5 kali sesinya Pak Eko dan 4 kali sesinya Bu Iriani. Itu semua adalah mentor-mentor PKS PGRI ya, untuk P3K ya. Harusnya Mas Fajar sama Om J kalau yang testimoni kemarin soalnya mau dikirim ke aku terus aku posting di itu. Kenapa saya sama Om J kok nggak ikut Bu Salama P3K? Padahal kami adalah guru yayasan ya, guru swasta. Kenapa? Ayo. Om J, ya guru yayasan kok. Aku baru tahu. Iya Ibu. Om J guru yayasan. Aku tahu kenapa Om J nggak mau ikut. Karena Om J sudah kaya, istrinya kaya, mertuanya kaya. Kalau saya itu ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, Bu. Ya, saya dapat ilmunya saja. Begitu aja. Keren, Mas Fajar. Mas Fajar emang keren. Kalau Om J, mertuanya kaya, istrinya kaya, kenapa? Wah, harta warisannya banyak kok. Ya enggak? Nah, nanti kalau saya ikut P3K, Bu, terus kemudian saya lulus, saya minta tanggung jawabnya siapa, Bu? Ayo. Makanya saya tidak ikut. Iya, benar. Jawab Pak Fajar, kalau Pak Fajar lulus, kita lulus harus tanggung jawab. Ya, dilanjut Bu Salama, itu tadi bercanda ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Asik. Ini asik. Biasanya juga ini biasanya Om J juga ngundang aku menjadi narasumber menulis. Nanti deh kalau udah P3K ya, menulis ini. Puisi sudah biasa. Menulis ini aja, soal hot. Belum ada. Bener Bu, saya ikut. Ya, oke. Saya lanjutkan ya kerjasama. Ini di bidang ini. Ini di bidang pidana. Treat on mutual legal assistance. Pakai bahasa Inggris. Itu muncrat saya. Ya, ini di bidang pemberantasan teror, ini di bidang hukum, ini di bidang apa pembentukan Zoftan, peace, freedom, zona damai. Ini saya tahu Southeast Asia Treaty Organization, yaitu organisasi di bidang pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Ini keluar nggak? Keluar. Dipelajari lagi, mungkin yang keluar dikembangkan bisa jadi lainnya gitu. Ini ICO di bidang industri, ASEAN AFTA ini di bidang apa? Perdagangan bebas. Ini FTA, perdagangan bebas, ini di sektor jasa, ini sumber daya alam, energi dan mineral, ini MEA, ini masyarakat ekonomi ASEAN di bidang ekonomi tuh, ya. Kemudian ada lagi, ini kerjasama kebudayaan, banyak sekali, ASEAN Culture Week dan lain-lain, di bidang pedesaan, kesehatan, kesejahteraan, ketenaga kerjaan, terus di bidang IPTEK, kerjasama sumber daya manusia dan lain-lain. Oke. Kebudayaan Indonesia yang diakui oleh UNESCO pada tahun 2020. Apa? Ini adalah isinya pantun. Karena kalau batik ini tahun 2009. Ini banyak yang jawab batik kemarin kalau dilihat.
ya. Ini wayang 2003. Ini pantun 2020. Kalau angklung 2010. Nah, kalau kemudian kalau pencak silat 2019. Ini ya. Ini ya, selanjutnya ya sudah selesai. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai. Silakan yang mau bertanya-tanya kalau yang mau bertanya. Sama persis, Bu. Gimana? Soalnya bisa sama persis. Ya iyalah, jangan-jangan Bu Salama yang menulis soal. Ini bercanda-bercanda. Bapak Ibu besok tidak lolos, tidak boleh gagal di gelombang 2. Ingat, gajinya 3.695.000. Aku kok salut ya sama Mas Fajar ya. Nggak mau ikut P3K, padahal kalau belajar benar-benar mungkin Mas Fajar bisa loh ya. Pak Fajar gajinya udah 10 juta kurang, Bu. Nah, saya Oh, tiap ya? malam, Bu, tiap webinar ikut P3K ya. Kan nggak adil, Bu. Maksud saya itu biar sama-sama fair gitu loh. Kalau saya tiap hari belajar, insya Allah saya pasti lulus gitu loh. Kalau saya mau ikut tes ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Tapi guru yayasan di Jakarta gajinya gede kok, Mas. 10 juta, Bu. 10 juta Kalau kurang. saya tuh Berapa? gini, ya kalau saya gajinya Bu Salama 5,5 Bu Salama. Ya Allah, aku tuh gajinya golongan PNS 3P 3.040.000. Saya itu 5,5, tanggal 5 sudah setengah mati saya. Baru tanggal 5 sudah setengah mati, makanya 5,5 itu. Enggak 5 koma ya, Pak ya? Nah, 5 koma. Ya, 5 koma 5 ya, Pak. koma. Tanggal 5 udah koma. Mas Fajar bikin saya, tadi beneran saya kira serius, oh tuh ternyata guyonan. Bu Salama kalau saya 10 juta. Ya. Kurang. Saya akan ikut Bu Salama kalau saya tidak terlibat di penyelenggaraan ini lagi. Jadi biarlah saya hari ini menjadi penyelenggara untuk teman-teman, menjadi jalannya wasilah teman-teman biar lulus. Nanti tahun depan kalau saya ikut, maka mungkin saya akan belajar Bu Salama. Jadi tidak sebagai penyelenggara. Masa wasit ikut pertandingan Bu Salama? Tapi don't leave me, nanti siapa yang bikin flyer bagus, jangan. Ya tetap nanti saya. Saya Nanti Om juga Jai ikut. kasihan. Nanti Om Jai kasihan suruh buat flyer, nanti vertigo. Bu, kalau saya yang bikin flyer ntar kotak-kotak jadinya. Oke, Ya, ada yang mau ingin bertanya dari teman-teman? Silakan siapa yang mau tanya, silakan. Oke, ini saya buka ya. Kalau mikrofon saya buka, silakan bertanya. Silakan Bapak Silakan. Ibu. Sesi tanya jawab yang khususnya langsung open mic ya. Ya, silakan. Nggak ada yang tanya ini. Bu Sri Yuni ini sudah angkat tangan sejak jam 4:30 tadi. Waduh, BPJS Bu Alenia berapa? BPJS tergantung sudut pandang konfliknya. COVID, semuanya tergantung sudut pandang konfliknya. Kalau hanya BPJS saja nggak bisa jawabannya. Apa sila berapa nggak bisa. Silakan Bu Sri Yuni maupun Pak Rohim. Monggo, langsung saja Pak bertanya. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Selamat malam, Ibu Salama. Selamat malam Bapak. Pasti Bapak calon tentara ya? Mau nanya masalah tadi kalau ikut mulai besok, maksudnya gimana kalau kita undur waktunya? Karena hari Jumat pengumuman kan, setelah hari Jumat aja kita buat pembelajarannya boleh? Oh boleh, itu tanya sama Mas Surya, itu kalau aku nggak tahu. Mas Surya tolong dijawab. Ya. Oke, Pak Mar. Tunggu pengumuman. Ya, Pak ya. Iya. Bisa untuk tunggu pengumuman. Jadi intinya gini Pak, kelasnya itu mulai Senin Kamis Pak. Dan ini sudah dimulai dari Senin kemarin. Jadi Kamis besok itu pertemuan kedua, makanya kita memberikan promo diskon 50% karena sudah pertemuan kedua. Kalau seandainya itu Bapak bisa ikut hari Senin, ya, tapi Senin besok kita tidak ada promo khusus lagi nih Pak. Gitu loh. Jadi mungkin kalau misalkan Bapak mau menunggu Jumat, setelah dapat keluar Bapak bisa langsung daftar Pak, supaya Bapak bisa ikut hari Seninnya gitu loh Pak. Seperti itu. Oh, daftarnya sebelum Senin gitu ya? Iya, betul Pak. Oh, jadi kalau satu kali pertemuan itu bisa kira-kira berapa soal itu dibahas? Tergantung nanti dari gurunya sih Pak. Biasa kan saat ini kan guru untuk P3K kita ini kan Bu Salamah.
Ya, soal-soal yang dibahas juga mungkin berbagai macam. Kelasnya itu mulai dari jam 7 sampai jam 9. Jadi kalau seperti ini mungkin bisa sekitar 10 sampai 13 soal sih Pak dalam satu hari, dalam satu kali. Setengah 7, Mas. Soal setengah 7 sampai setengah 10 kadang. Setengah 7 sampai setengah 10. Jadi bisa 3 jam. sampai ya 10 sampai 13 soal. Sama seperti ini sih Pak, pembahasan-pembahasan seperti ini gitu loh Pak. Nah, di situ bisa tanya jawab gitu loh Pak. Dan memang ini untuk program berikutnya itu kita lebih memfokuskan pada PGSD dan matematika. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak mengambil PGSD, ini kesempatan Bapak untuk ikut kelas ini dan juga bisa bertanya jawab dengan Bu Salama. Bapak juga nanti bisa bergabung dengan grup WhatsApp P3K kami dan juga Telegramnya, di mana di situ juga ada bahasan-bahasan dari mentor kami lainnya, gitu Pak. Ya, bisa paham Pak. Jadi cuma 13 soal aja Pak ya satu kali pertemuan berarti ya. 13 soalnya udah berjam-jam gitu Pak. Kalau 20 soal bisa sampai jam 12 malam Pak. Dan ada TO-nya. Itu Ya, dikerjakan dulu. nanti kan juga ada latihan-latihan soal Pak. Gitu loh, Pak. Saya tambahin Mas Surya sedikit. Ya, Jadi gini silakan, Pak, jadi nanti di awal itu ada TO. Jadi mengerjakan dulu kayak chat itu kayak P3K. Terus nanti malamnya dibahas gitu. Seperti itu. Semacam pretest gitulah Bu ya. Kayak tes ya, tes itu bukan pretest tapi tes, bener-bener tes. Nanti mana yang salah, berapa yang salah, apa yang betul, terus dibahas kayak tadi itu. Tapi lebih detail sekali. Kalau tadi mungkin ada beberapa yang saya skip karena memang sistem kebut semalam ya jangan ngebut, memang ngebut gitu. Gitu Bapak, namanya Bapak Mariano Manulang. Dari mana Bapak? Dari Simalungun Bu, Sumatera Utara. Wah keren. Tetap salam buat Danau. Oke, ya Pak, kalau untuk itu bisa langsung ke 0858 8500 atau yang ada di chat Pak. Nanti Bapak bisa klik langsung aja ke situ Pak. Ya. Makasih Pak Mariono. Yuk selanjutnya. Makasih, Pak. Ya. Baik, Bapak. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Siapa lagi yang bertanya? Kayaknya nggak ada yang bertanya. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya nanti di kelas kali ini Bu Salama. Ya. Mungkin bingung, mau bertanya bingung. Iya, gitu. Untuk tesnya siang atau malam ya Bu? Tes apa nih? Oh, mungkin TO-nya. Oke. Jadi TO-nya itu biasanya di launching kalau pagi sampai nanti pukul berapa ya? Pukul 6 gitu. Nanti baru pembahasan gitu. Kalau enggak biasanya bisa jadi hari ini, bisa jadi satu hari sebelumnya. Tergantung sih gitu. Tapi pagi gitu. Matematika untuk SMP, kalau untuk SMP dan SMA, itu matematikanya yang ngajar bukan saya, tapi dosen dari UNJ. Tapi kalau pedagoginya, yang pegang saya semua. Tapi kalau mapelnya itu kalau guru bahasa Inggris, itu ada Bu siapa ya? Aku lupa namanya, itu dia sudah menjadi guru internasional. Sekolahnya S3-nya di Amerika. Saya lupa namanya, dari Wonosobo gurunya. Kalau yang pedagogik, saya cover saya semua. Guru SD saya cover saya semua. IPA sama bahasa Indonesia saya cover saya. Oke, gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman teman-teman Ibu atau Ibu Bapak semua yang hadir pada malam hari ini di sini, jika ingin bergabung di kelasnya Bu Salama dengan kita lulus, silahkan klik aja yang ada di chat kami, di chat yang di sini, untuk bisa bergabung kelas besok. Dan kita mempunyai promo spesial dengan diskon 50%, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung mulai besok malam. Oke, itu aja dari saya. Dan juga yang di YouTube, ya, yang di YouTube, silakan bertanya langsung dengan teman saya. Di situ ada namanya Pak Rizky. Di YouTube sudah saya tempel di chat Mas, di deskripsi bio. Sip, thank you. Saya tempelkan di deskripsi bio ya. Ya, di deskripsi bio silahkan teman-teman yang ada di YouTube klik aja yang ada di situ semua. Nanti rekan-rekan saya akan membantu Anda untuk supaya Anda bisa bergabung kelas besok malam, ya, kelas besok malam. Dan ingat, Mas Surya. Ya. Kami tidak bertanggung jawab ya bila di kemudian hari. Dan jika Ibu lulus setelah ikut gelombang kedua, kesalahan bukan ada di tangan PGRI. Jika teman-teman lulus ya, jika teman-teman lulus maka itu bukan kesalahan dari PGRI. Ya. Gitu. Oke, ya. Saya rasa itu aja. Terima kasih buat Mas Fajar, Mas Jay, kemudian juga Bu Rita. Terima kasih juga atas waktunya menyempatkan untuk bekerja sama dengan kita lulus.
Semoga bisa membuat lagi SKS webinar seperti ini lagi untuk teman-teman yang membutuhkan nantinya. Oke, saya Surya mewakili Kita Lulus mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir pada malam hari ini di sini dan juga untuk pada Bu Salama. Thank you. Aku closing Bu Salama. ya. Ya. Terima kasih semua Bapak Ibu semua, tetaplah semangat, tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetaplah mengobarkan semangat yang luar biasa. Karena apa? Nasib Anda di tangan Anda sendiri. Anda layak sukses, Anda layak sukses, dan Anda layak menyematkan lencana kuning di dada kiri Anda. Untuk itu, teruslah mengibarkan bendera kemenangan dengan menjadi ASN P3K 2021. Sampai ketemu lagi dengan saya minggu depan. Untuk itu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak J. Sama-sama Mas Surya. Sama-sama Mas Surya. Sampai ketemu lagi. Ya. Jai, ayo ditutup dengan doa Jai. Mudah-mudahan yang hadir di sini, penduduk Zoom dan penduduk YouTube, lulus semuanya. Amin. Teman-teman, kita baca suratul Fatihah buat yang beragama Muslim. Mudah-mudahan kita bisa lulus besok pengumuman tahap pertama ya. Kita baca surat Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua lulus dengan doa sapu jagat, dengan doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pak Fajar, silakan ditutup. Ya, ini Jai yang sertifikat, Bapak Ibu, terkait dengan sertifikat. Sertifikatnya akan saya bagikan besok kepada Bapak Ibu yang sudah berdonasi ya. Akan kami bagikan melalui email besok. Mulai besok. Kemudian Bapak Ibu yang hari ini belum bisa atau belum melakukan donasi, masih bisa menyusul sampai dengan hari Senin untuk transfer donasi sertifikat 10.000. Ini untuk kegiatan operasional kami webinar-webinar berikutnya. Terima kasih, itu saja Jai. Terima kasih Pak Fajar. Pak Surya. Semoga kawan-kawan. Ya, Mas Fajar. Ini sertifikatnya keren loh. Ini kalau di Jawa Timur, Pak Surya asli mana Pak Surya? Saya Jakarta Mas Fajar. Oh, kalau di Jawa Timur ini bisa jadi pinjaman di Bank Jatim. Di Jakarta Timur juga bisa Pak, bukan hanya di Jawa Timur. Jawa Timur bisa. Bisa Pak. Jawa Timur itu bisa di Bank Jatim, itu bisa. Jadi saya pernah pinjam uang di Bank Jatim itu pakai sertifikat ini. Tapi di bawahnya dilampiri BPKB mobil. Iya. Nah. Iya. Oke, Mas Fajar, thank you Mas Fajar ya. Mas Fajar, kalau ada waktu besok saya mau bicara sebentar, boleh Mas ya? Boleh. Besok, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup room Zoom-nya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kegiatan Sabtu malam Minggu.